Kembali lagi di Metode Tenis TV dan hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau mengupas teknis secara detail apa sih string-string yang ada di sini, gimana cara menggunakannya, kita bakal kupas lebih detail lagi. Nah, kita juga akan ngejelasin string itu tarikan semakin kencang semakin apa, semakin rendah semakin apa, dan masing-masingnya itu karakteristiknya seperti apa. Untuk itu kita langsung panggil nih salah satu top stringer yang ada di Metode Tenis. Ahmad. Ini dia, kita bersama salah satu stringer di Metro Tenis. Dia udah cukup veteran di Metro Tenis ini. Namanya siapa? Ahmad. Ahmad. Halo guys. Ahmad mau tanya-tanya dikit nih. Boleh. Tentang ngupas secara detail apa itu string tenis, fungsinya apa aja selain untuk mukul bola, kenapa harus dibedain dan lain-lain. Ahmad, boleh. Lu itu udah berapa lama di bidang stringer ini? Kurang lebih dari tahun 2018 ya. Kurang 2018. 7 tahun. Udah mau 7 tahun. Yeah. Oh, oke. 7 tahun udah cukup ini ya, udah cukup profesional ya. Untuk day by day kan setiap hari ini lu nge-string nih. Per harinya tuh rata-rata berapa raket sih yang lu string? Rata-rata per hari itu ya kalau sedang rame ya kayak weekend itu bisa 20 raket ke atas sampai ya maksimum sih 40 raket sih per hari. 40 raket. Oh, itu kalau udah paling rame tuh range 40 raket. Iya. Baru satu orang tapi ya. Baru dan di sini orang. kan masih ada string-string yang lainnya, stringer-stringer yang lainnya. Oke. Jadi satu orang aja tuh kalau paling rame bisa 40. Baru satu orang dan di sini ada 3 orang. Gue pengen nanya, orang-orang itu biasanya pakai string bahan sama tarikannya gimana sih, Mat? Kalau untuk bahan itu biasanya kita selalu bertanya ke customer atau ya dia playernya mainnya seperti apa dan kita kasih rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, jadi kalau dari bahan itu paling umum, ada nggak salah satu bahan yang paling umum? Ada, itu tipenya polyester. Polyester? Polyester itu kebanyakan dari Solinco, RP16, dari Babolat, dari Toroline, itu sama dengan yang paling bagus sih Luxilon ya, banyak itu yang pakai. Tarikan paling umum itu orang tarik berapa? Standar itu umum paling keras ya, di kita itu 55 itu udah paling keras, tapi itu udah termasuk yang pemain player yang intermediate ya. Oke, berarti yang levelnya udah cukup. Betul. High level ya, udah tinggi. Jadi bukan beginner tuh ya? Bukan. Oke. Beginner itu rate-nya di bawah kayak 52 ke bawah. Sekarang 52 sampai 48. Oke, ngomongin soal beginner, kalau misalnya ada customer yang masih pemula, dia baru beli raket dan dia nggak tahu mau pakai senar apa, rekomendasi lu gimana? Rekomendasi dia misalnya dia pakai dengan raket yang Babolat Pure Drive, itu kan dia karakternya lebih ke power. Dan si orang pemain itu lebih cenderung beginner kan. Jadi perlu power dan kontrol. Saya biasanya pakainya Babolat atau Toroline, itu lebih fleksibel dan lebih balance. Dan kalau urusan tarikan kan mereka udah pasti nggak ngerti nih. Betul. Lu tarik berapa? Biasanya gue tarik sih antara 52 sampai 48. Oke Mas Ahmad, nextnya gue mau nanya deh. Orang kan, tadi kan kita ngomongin tarikan ya. Nah, tarikan ini sebenarnya semakin tinggi itu semakin apa, semakin rendah itu semakin apa sih? Jadi kalau tarikan semakin tinggi, itu misalkan ya, kayak T59 atau 58 itu cenderung orang-orang power besar. Oke. Tenaganya besar, butuh lebih kontrol, nah itu cocok. Tapi kalau untuk yang medium sama beginner itu, kurasa itu lebih sakit ke tangan ya. Gue pernah baca ini sih Mas, kayak ibaratnya kayak ketapel aja. Ketapel itu semakin ditarik semakin panjang, berarti kan senarnya semakin longgar, powernya itu semakin gede. Ya. Berarti logikanya mungkin seperti itu kali ya? Betul. Tapi kalau untuk yang butuh power dari playernya ya, tapi kalau playernya kurang power ya itu tarikannya pasti rendah. Oke. Kan di bawah 55, contohnya 53 atau sampai range-nya 48 lah. Oke. Mas, misalnya ada orang yang datang ke sini terus ngeluh, tangan gue elbow-nya sakit nih segala macam. Kemungkinan berarti kan karena tarikannya kekencengan ya. Nah, berarti lu akan ngerekomendasiin dia pakai senar jenis apa dan tarikan apa? Dan biasanya gue selalu kasih rekomendasi itu senar polyester, tapi yang sedikit lebih soft. Contohnya kayak Toroline itu kan terbuat senar dari polimer ya, poly paling soft di antara polyester yang lain. Oke. Terus tarikannya? Tarikannya biasa di mereka tuh kalau normal pakaian mereka 55 atau 53. Oke. Nah, kita pasti turunin 2 poin di angka tersebut. Ya, 50-51 lah itu. Terus ini gue pertanyaan nggak penting sih. Lu nyenar lebih suka berdiri atau ini kan kursi atau lebih suka duduk? Lebih enak duduk sih. Lebih nyaman duduk ya? Duduk. Oh, lebih nyaman. Lu nggak capek juga sih soalnya. Oke, terus gue ngeliatnya ada benda unik-unik nih, Mat. Ini apa sih, Mat, sebenarnya? Itu sebenarnya wax ya. Jadi ini terbuat dari kayak lilin ya. Kita buat sendiri supaya senar itu tidak merusak mata grommet sini.
Dan Kalau itu terutama kalau senar tajam. betul, terutama senar tajam yang seperti Jadi kalau ini. senar baru sebelum dipasang tuh dililinin dulu. Supaya dia tetap elastis Oke. dan nggak seret. Dan nggak ngerobek si grommetnya ini. Bener. Jadi kalau tidak pakai ini biasanya ngerobekin grommet. Ngerti Mas. Dari semua senar yang pernah lu coba nih, yang paling tajam itu menurut lu apa, Mas? Satu dari senar Dunlop Black Widow ya. Oh, Black Widow ya, benar. Widow Black Widow. itu tajam banget, dia benar-benar top spin. Kedua dari Diadem Soul Race. Oh, itu tajam juga ya? Itu dah. Nah, berarti kalau senar tajam, apakah dia lebih spin kah atau lebih power atau gimana, teman? Senar tajam itu biasanya untuk lebih ke top spin ya. Memproduksi Pemain spin yang lebih besar ya? Iya, yang mau nyari spin. Berarti kalau senar spin tadi, berarti dia ada kekurangan dong. Kekurangannya tuh apa kira-kira? Ada kekurangannya. Satu, lebih cepat sakit tangan ya. Di tangan pasti itu Keras. kalau keras ya cepat cedera. Kedua, memang low power. Oh, oke. Orang yang benar-benar player yang powernya besar itu oke pakai top spin. Tapi kalau untuk yang beginner itu nggak cocok sama sekali. Oke. Nah, ngomongin itu juga nih, Mat. Senar itu kan ada yang tebel sama ada yang tipis. Betul. Semakin tebel senar itu buat apa? Semakin tipis senar itu buat apa? Semakin tebal senarnya diameternya seperti ini, semakin tebal dia semakin kontrol untuk bolanya. Oke. Bolanya, tapi efeknya kalau untuk swing itu berat. Nggak bagus. Oh. Berarti kalau power ambil yang tipis saja Betul, ya? ampel tipis ya minimal range setengahnya tuh 17 ya. Dia Nah, kan senar, kalau misalnya tipis, berarti lebih cepat putus nggak logikanya? itu pasti. Oke. Tapi yang kita utamakan itu kenyamanan. Oke. Nyaman itu lebih penting. Daripada cepat-cepat putus tadi, yang penting nyaman lu di tangan ya. Betul. Kita Kalau adjust senar bagus, tarikannya keras, terus selama putusnya itu malah buat cedera tangan. Jadi lebih sakit. Kan ada string yang harganya mahal banget, yaitu bahannya natural gut, bener ya, Mat ya? Betul. Natural gut. Harganya itu sekitar 800 sampai 1 jutaan. Nah, menurut stringer gimana sih natural gut itu? Menurut lu feel-nya gimana? Terus dipakai untuk siapa? Itu gimana, Mat? Natural gut itu sebenarnya nggak semua kalangan bisa pakai ya. Oke. Karena dia Terlepas dari harganya ya? nggak terlepas dari harganya, terus perawatannya. Oh, oke. Nah, dia itu nggak boleh sedikit pun kena air. Nggak bisa Oke. sembarang. Jadi perawatannya lebih ekstra dibanding polyester. Nah, gue pengen nanya dari segi profesionalnya. Pemain profesional ada nggak sih yang nge-string di sini? Banyak kok. Rungkat, Christopher Rungkat. Christopher Christopher Rungkat Rungkat. itu selalu dia stringer di sini. Dia pakai raket apa, berat berapa, dan stringnya apa, Mat? Setahu gue dia pakai mereknya Head ya. Head Gravity atau Speed? Gravity. Head Gravity. Gravity, senarnya itu Luxilon. Senario Luxilon. Iya, kurang lebih tarikannya. Berat raketnya berapa itu, Mat? Beratnya 340 gram, mungkin lebih. Di string pakai Luxilon. Luxilon pakai Luxilon. Nggak di hybrid itu? Dia hybrid. Hybrid Luxilon sama? Halo Power sama dengan Luxilon 4G. Di hybrid ya. Oh, oke. Tarikannya berapa tuh kalau boleh tahu? Tarikannya 47. 47 rata. 47 lbs ya. Oh, oke. 47. Jadi kalau misalnya kalian tarik 55, 53 gitu mungkin sebenarnya itu udah di atas tarikan atlet loh. Ya, jadi kalau semakin raketnya berat, itu pasti tensionnya harus rendah. Oh, cara menyesuaikannya iya, gitu. betul. Semakin berat raket lu, justru malah turunin beratnya. Betul, iya. Terus ini gue lihat dari 4 slot di sini ada 4 masing-masing mesin berbeda nih. Ini ada Wilson, terus Turna dan Turna. Ini juga beda-beda kan. Bedanya apa sih setiap masing-masing mesin ini? Masing-masing mesin ini sebenarnya sama ya, hanya beda brand. Dan kalau untuk kenyamanan itu Wilson menurut gue lebih nyaman. Sedangkan Turna bedanya apa sama Wilson? Turna dan Wilson hanya beda brand aja sih menurut gue. Tapi kalau untuk akurat tensionnya itu sama. Oh, tapi semua. kalau kenyamanan Ya, Ahmadnya untuk gue sih enakan di pakainya. Wilson. Oh, oke. Oke, Mat, kayaknya itu aja yang mau gue tanyain hari ini. Mungkin nanti kalau kita ada kesempatan ngobrol lagi kita ya. Oke, Oke, siap. thank you banget, Mat. Sama-sama. Oke, jadi itu tadi hasil obrolan kita sama salah satu stringer veteran dari Metro Tennis. Dan nextnya kita bakal apa nih, Dre? Nextnya mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan seputar senar, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah, nanti langsung dijawab sama si Ahmad. Buat teman-teman semuanya, see you di next video. Dadah!